Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan atau membacakan sejarah tentang perlawanan Patimura. Sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan panggil sayang. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 7 yang bernamakan. Yang pertama ada kronologi dari perlawanan Patimura terhadap Belanda yang terjadi di Maluku yang dimulai pada bulan Mei tahun 1817. Pada 14 Mei tahun 1817, rakyat Maluku mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas rencana perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan tersebut, mereka memilih Thomas Matulesi sebagai pemimpin pergerakan dengan gelar Kapitan Patimura. Pada 15 Mei 1817, pasukan Patimura melakukan serangan pertama dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan Porto di Pulau Saparua. Kemudian mereka menyerbu benteng Dorset yang merupakan markas Residen Vandenberg, pejabat tertinggi Belanda di Maluku. Pasukan Patimura berhasil merebut benteng tersebut dan menewaskan Vandenberg beserta keluarganya. Pada bulan Juni 1817, pasukan Patimura melanjutkan perlawanan mereka dengan menyerang benteng-benteng lain milik Belanda di Pulau Haruku, Nusa Laut, Seram, Buru, dan Ambon. Mereka juga mendapat dukungan dari raja-raja setempat seperti Raja Hitu dan Raja Ternate. Pada Juli 1817, Belanda mengirim bala bantuan dari Batavia atau Jakarta untuk menghadapi pasukan Patimura. Pasukan bala bantuan tersebut dipimpin oleh Mayor Betjes. Mereka berhasil merebut kembali benteng Dorset dan menangkap beberapa pejuang Maluku. Lalu pada bulan Agustus 1817, Belanda terus melakukan serangan balasan terhadap pasukan Patimura. Mereka berhasil menguasai kembali beberapa pulau dan benteng yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Patimura. Mereka juga melakukan pembantaian dan penangkapan terhadap rakyat Maluku yang diduga terlibat dalam perlawanan. Lalu pada bulan September 1817, pasukan Patimura mengalami kekalahan besar di Pulau Nusa Laut. Mereka terkepung oleh pasukan Belanda dan banyak yang gugur dalam pertempuran. Salah satu pejuang yang tewas adalah Christina Marta Tiahahu, putri dari Kapitan Paulus Tiahahu yang merupakan salah satu tokoh perlawanan Maluku. Lalu di bulan Desember 1817, pasukan Patimura terus berjuang meskipun dalam keadaan terdesak. Mereka bersembunyi di hutan-hutan dan gunung-gunung di Pulau Saparua. Namun akhirnya mereka berhasil dilacak dan ditangkap oleh pasukan Belanda. Kapitan Patimura sendiri ditangkap pada tanggal 6 Desember 1817 di desa Aboru. Lalu pada 16 Desember 1817, Kapitan Patimura diadili oleh pengadilan militer Belanda di Benteng Victoria di Ambon. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Hukuman tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1817 di depan umum. Lanjutnya ke latar belakang terjadinya perang Patimura ini atau perlawanan Patimura. Kekayaan alam di Maluku membuat wilayah ini sangat menarik bagi bangsa Eropa. Saking menariknya, bangsa Eropa bahkan menyebut Maluku ini sebagai mutiara dari timur. Karena keindahan dan kekayaan sumber daya alamnya, hal tersebut pun membuat bangsa Eropa berlomba-lomba ingin datang ke Maluku. Awalnya, kedatangan Eropa ke Maluku hanya untuk tujuan perdagangan, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai memperluas pengaruh dan mengganggu masyarakat Maluku. Selama pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan di Maluku menjadi relatif tenang karena Inggris setuju membayar masyarakat Maluku atas hasil bumi mereka. Akibatnya, pekerjaan paksa berkurang dan pemuda-pemuda di Maluku diberi kesempatan untuk bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Namun, situasinya berubah saat Belanda kembali menguasai Maluku. Monopoli perdagangan di Maluku kembali diperketat yang memberatkan masyarakat. Mereka tidak hanya diwajibkan menyerahkan hasil bumi, tetapi juga diwajibkan bekerja paksa dan menyerahkan produk-produk seperti ikan asin, dendeng, dan kopi. Selain itu, kerja paksa yang dilakukan oleh penduduk Maluku tidak hanya mencakup pengelolaan kebun, tetapi juga produksi garam. Bagi siapapun yang melanggar kebijakan ini, maka ia akan diberikan hukuman.
Semua pekerja ini jelas dilakukan demi kepentingan ekonomi kolonial. Terdapat beberapa faktor lainnya juga yang mendorong masyarakat Maluku untuk memberontak, seperti penjajahan kembali benteng Dorset oleh pasukan Belanda. Sekolah-sekolah yang telah ada di wilayah tersebut juga ditutup oleh pihak Belanda. Lalu, para guru dan pegawai pemerintah dipecat dan sekolah hanya tersedia di kota-kota besar. Selain itu, pihak Belanda juga mencampuri urusan agama dan mengurangi jumlah pendeta sehingga banyak masyarakat menghadapi kesulitan dalam menjalankan ibadah mereka. Belanda mengambil hasil panen rempah-rempah dan makanan lainnya yang memicu protes dari masyarakat Maluku. Protes ini mencakup tuntutan agar Belanda membayar dengan harga yang lebih adil, tetapi tuntutan tersebut ditolak. Sebaliknya, Belanda memperkuat posisinya dengan mendirikan banyak benteng di wilayah Maluku. Sikap arogan dan sewenang-wenang dari residen Saparua juga memicu kemarahan masyarakat Maluku, terutama dalam hal pembayaran perahu yang mereka jual kepada Belanda. Ketika Belanda menolak membayarnya, pembuatan perahu mengancam mogok kerja. Pembuat perahu ini mengancam mogok kerja. Tetapi residen Saparua Vandenberg menolak tuntutan tersebut. Kejadian ini semakin memperkuat rasa benci masyarakat Maluku terhadap pemerintah Belanda. Yang selanjutnya ada beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan Patimura. Yang pertama ada Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Beliau pemimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Ia merupakan mantan tentara Korps Ambon yang berpengalaman dalam berperang. Ia dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berani dan gigih dalam mempertahankan tanah airnya. Lalu ada Christina Marta Tiahahu, putri dari Kapitan Paulus Tiahahu. Ia ikut berjuang bersama ayahnya dan pasukan Patimura melawan Belanda. Ia tewas dalam pertempuran di Pulau Nusa Laut pada usia 17 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berani dan setia kepada tanah air. Lalu ada Thomas Patiwail dan Philip Latumahina. Mereka salah satu dari pejuang Maluku yang menjadi pengikut setia Kapitan Patimura. Mereka ikut bertempur melawan Belanda di berbagai tempat. Mereka ditangkap oleh Belanda bersama dengan Kapitan Patimura dan dihukum gantung di Benteng Victoria pada tanggal 16 Desember 1817. Lalu ada Residen Vandenberg, pejabat tertinggi Belanda di Maluku yang bertugas mengawasi perdagangan rempah-rempah. Ia dikenal sebagai orang yang sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat Maluku. Ia tewas dalam serangan pasukan Patimura di Benteng Dorset pada tanggal 15 Mei 1817. Lalu ada Mayer Betjes, komandan pasukan bala bantuan Belanda dari Batavia yang dikirim untuk menghadapi pasukan Patimura. Ia berhasil merebut kembali beberapa wilayah dan benteng yang dikuasai oleh pasukan Patimura. Ia juga melakukan pembantaian dan penangkapan terhadap rakyat Maluku yang terlibat dalam perlawanan. Nah, yang selanjutnya ini ada strategi yang digunakan dalam perlawanan Patimura. Yang pertama itu ada perang gerilya. Patimura dan pasukannya menerapkan taktik perang gerilya dengan melakukan serangan mendadak dan strategi hit and run terhadap pasukan Belanda. Taktik ini memanfaatkan pengetahuan lokal tentang hutan dan pegunungan sebagai tempat persembunyian dan basis operasi. Lalu yang kedua ada memobilisasi rakyat. Salah satu kekuatan terbesar Patimura adalah kemampuannya yang dapat memobilisasi rakyat dari desa dan latar belakang agama untuk bersatu melawan Belanda. Semangat persatuan dan patriotisme inilah yang menjadikan kekuatan utama dalam pertempuran. Lalu yang ketiga ada menjalin kerjasama. Berjalannya perang ini, pastilah ada banyak tokoh yang berperan membantu Kapitan Patimura. Patimura juga mahir dalam menjalin kerjasama dengan para pemimpin lokal dan bahkan beberapa pasukan Inggris yang ada di Maluku. Salah satunya adalah kerjasamanya dengan Paulus Tiahahu dan Christina Marta Tiahahu untuk ikut berjuang bersama mempertahankan tanah Maluku dari penjajahan Belanda. Sedangkan di Ambon, penyerangan dilakukan oleh Kapitan Ulupaha. Nah, lalu yang terakhir ada menyerang kapal Belanda. Taktik ini diterapkan oleh Patimura ketika akan menyerangkan benteng Dorset, tepatnya di pelabuhan Porto di Pulau Sapura. Nah, setelah menghancurkan kapal-kapal tersebut, para pejuang Maluku terus merebut benteng Dorset dan berhasil mendudukinya. Ini telah menguasai benteng dan juga membunuh atau mengeksekusi Kapiten Paulus
mereka ini tetap gak puas dengan apa yang mereka capai dan tetap mengincar si Patimura ini. Akhirnya sampai-sampai si Belanda ini menghadiahkan siapapun yang dapat menangkap Patimura dengan menghadiahkan 1000 gulden ya. Akhirnya setelah mengalami peperangan selama 6 bulan, Patimura pun tertangkap pada 16 Desember 1817 dan dieksekusi gantung di alun-alun kota Ambon. Tokoh seperjuangan si Patimura ini, Christian Martatiantu, tetap melanjutkan perang gerilya meskipun akhirnya dia juga ditangkap. Christina tidak dihukum mati, tapi dia dan 39 orang lainnya diasingkan ke Jawa ya. Menjalani kerja rodi, terdapat desas-desus bahwa Christina Martatiantu melakukan mogok makan di dalam penjara dan enggan membuka mulut. Akibatnya dia jatuh sakit dan meninggal pada 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Terima kasih.